Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadli sebagai Kepala Laboratorium Geologi Fisik dan Petrologi yang ada di kampus TIN Padang. Di sini saya ingin perkenalkan khususnya yang ada di Lab Geologi Fisik dan Petrologi yang ada di kampus TIN Padang. Di sini kita memiliki beberapa bebatuan. Kita juga ada produk-produk dari mahasiswa berupa peta dan lain-lain. Dan kita mengkhususkan bebatuan yang ada di lokasi-lokasi tambang ataupun di lokasi-lokasi yang di Sumatera Barat. Kita perkenalkan apa yang ada didapat di lapangan, kita identifikasi, kita memperkenalkan bebatuan secara umumnya, lalu kita juga bisa mengidentifikasi alat-alat khususnya geologi untuk kita hubungkan bagaimana bebatuan ini yang ada di lokasi-lokasi tambang. Oke, selanjutnya kita langsung mengidentifikasi bebatuan yang ada di khususnya yang ada di lab Geologi Fisik dan Petrologi. Mari kita sama-sama kita lihat jenis-jenis batuan yang ada. Di sini ada beberapa jenis batuan. Kalau kita perhatikan, mungkin di sini bisa mewakili lokasi-lokasi batuan yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di TIN Padang, khususnya pada teknik pertambangan. Kita lihat ada bermacam batuan. Tadi kalau kita sebutkan di sini, kita memberikan lab ini untuk pengenalan secara geologi. Bebatuan itu seperti apa? Mungkin di situ kita kenal ada 3 jenis batuan. Ada batuan ada batuan beku, lalu ada batuan sedimen, hingga nanti ada batuan metamorf. Nah, bukti-bukti itu yang kita ambil dari lapangan, dibantu oleh mahasiswa, dibantu untuk mengidentifikasi menjadi tulisan-tulisan penelitian mereka. Nah, ini kita ambil satu contoh. Ini mungkin batuan yang ada di lokasi penelitian. Kalau kita bisa lihat, ini kita sebut sebagai batuan sedimen. Batuan sedimennya ini mungkin nanti bisa kita identifikasi dengan bantuan-bantuan ataupun instrumen nanti dari geologi. Mungkin kita cek dari warnanya, kita cek dari bentuk butirnya, kita cek dari hubungannya nanti dengan karbonatnya. Mungkin nanti kita cek dengan tekstur-tekstur yang ada di batuan sedimen tersebut. Lalu ada juga batuan beku. Ini yang umum kita lihat di mahasiswa juga melakukan skripsi. Mereka mengambil tubuh-tubuh batuan beku andesit ataupun nanti ada bahan-bahan galian C yang dimanfaatkan untuk di dunia pertambangan. Di sini kita identifikasi juga bebatuan tersebut, kita memberikan nama dengan adanya di situ warna, tekstur, lalu nanti ada hubungan antar butirnya. Ini untuk bebatuan yang bersifatnya batuan beku atau yang secara namakan batuan andesit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pendeskripsian batuan. Kita lihat di meja kita sekarang sudah ada bermacam-macam jenis batuan. Di sini saya juga memperkenalkan tentang palu geologi. Palu geologi umumnya digunakan nanti para mahasiswa ataupun para peneliti khususnya yang ada di lokasi tambang untuk mensampling bebatuan yang ada di lokasi, mungkin di dinding-dinding kawasan ataupun mungkin ada di dalam hutan dan lain-lain. Itu mereka sampling, kita sebut sebagai hand specimen. Batuan itu sebesar tangan ini yang untuk kita identifikasi di lab yang ada di Geologi Fisik dan Petrologi yang ada di kampus TIN Padang. Lalu di sini juga ada HCl, asam klorida. Biasanya ini digunakan untuk melihat batuan itu berkarbonatan atau tidak. Lalu kita juga dibantu oleh adanya air. Air ini untuk melihat nanti kemampuan ataupun porositas dalam batuan yang kita identifikasi. Oke, kita coba langsung saja mengatasnamakan apa jenis-jenis batuan yang ada di meja kita ini. Pertama mungkin kita ambil, di sini ada 2 jenis batuan sedimen. Di sini ada yang kita sebut sebagai batu pasir. Lalu di sini juga ada batu lempung. Bagaimana 2 jenis ini kita namakan atau kita identifikasi secara lab. Pertama kita lihat dari warnanya dulu. Warna 2 jenis ini mungkin ada berbeda, ada yang putih kekuningan, lalu ada yang hitam kecoklatan. Nah, kita identifikasi dari butirannya, kita dibantu oleh loop geologi. Kita identifikasi, kita dekatkan batunya ini ke dalam loop kita identifikasi ukuran-ukuran butirnya, bentuk butirnya dan lain-lain. Lalu kita lihat perbandingannya. Kita lihat perbandingannya dengan lempung. Nah, ini yang untuk membedakan 2 jenis bebatuan yang ada. Lalu kita coba dengan adanya porositas dalam batuan. Kita dibantu oleh air.
mungkin nanti ada pipet yang ada di lab, kita masukkan ke dalam pori-pori batuannya ini. Apakah dia bereaksi, dia cepat menyerapnya atau tidak. Nah, ini kita sebut sebagai uji porositas yang ada di batuan untuk melihat porositasnya baik, buruk atau sedang. Nah, kalau kita lihat di batu lempung, dia agak kesulitan untuk menyerap bebatuannya. Jadi ini kita lihat ada perbandingan dari bentuk butir yang ada di batuan sedimen. Dari tadi kita identifikasikan secara geologi bebatuan yang ada, lalu kita juga mengenal secara penampakan yang ada di lapangan. Penampakan yang ada di lapangan dibuktikan oleh mahasiswa, dibuat produk-produknya, kita lihat secara umum. Ini peta yang mereka buat. Peta-peta ini nanti kita titikkan di mana bebatuan ini kita ambil. Batuan yang tadi kita deskripsikan itu diplotkan di posisinya di mana yang kita ambil. Ini kita sebut sebagai peta geologi. Peta geologi nanti juga berdasarkan ada peta dasar yang dibuat dengan bantuan adik-adik mahasiswa, juga mengambil dari software-software yang ada untuk software pemetaan yang ada di kawasan penelitian mereka. Bebatuan ini kita ambil, kita plotkan, nanti sebelumnya juga kita perkenalkan dengan alat geologinya juga berupa GPS, Global Positioning System. Di sini kita coba alat untuk memplot posisi kita, pengambilan batu ini kita plot di mana titik-titiknya. Jika itu di lokasi tambang, kita lihat wilayah izin usaha pertambangannya, posisinya, lalu kita ambil titik dia mengambil batuan, kita sampling. Kita sampling ini untuk kita uji sejarah laboratorium yang kita lakukan sebelumnya. Nah, nanti di sini ada jenis-jenis batuan secara regionalnya dengan warna, ada kelompok-kelompok batuannya juga. Nah, ini yang kita plot di lokasi-lokasi pengambilan dari batu yang ada. Nah, nanti ini menjadi daya dukung untuk penulisan skripsi mereka, bagaimana regional kawasannya, bagaimana bebatuan yang ada, lalu bagaimana deskripsi yang mereka lakukan yang ada di lab geologi fisik dan petrologi yang ada di kampus TIN Padang.